is what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kita langsung saja ke materinya. Masih di subtema 1, masuk pembelajaran 5 dan 6, kekayaan sumber energi di Indonesia. Pertama, kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografi terhadap kegiatan manusia. Keadaan lingkungan atau kondisi geografi suatu tempat mempengaruhi kegiatan manusia di sekitar lingkungan tersebut. Misalnya, pada kawasan dataran tinggi, penduduk di sekitar kawasan tersebut biasanya melakukan kegiatan pertanian atau perkebunan. Berikut adalah beberapa keadaan alam atau bentang alam yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang A, dataran rendah. Dataran rendah banyak dialiri oleh aliran sungai. Tanahnya cukup subur. Umumnya, penduduk sekitar memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Untuk wilayah perkotaan biasanya dipakai untuk kegiatan industri dan perdagangan. Kemudian yang B, dataran tinggi. Dataran tinggi terdapat perbukitan dan pegunungan. Penduduknya banyak yang bekerja di area perkebunan, antara lain teh, kopi, dan kakao. Banyak pula yang menjadi petani sayur, bunga, dan buah-buahan. Udaranya sejuk dan segar dibandingkan dengan dataran rendah. Dataran tinggi sering dijadikan tempat wisata, perhotelan, dan rumah makan. Kemudian yang C, daerah pantai. Daerah ini berdekatan dengan laut, memiliki cuaca yang amat panas. Sebagian besar dari penduduknya bekerja sebagai nelayan atau petani garam. Beberapa tambak juga banyak dibuat, antara lain menambak ikan, menambak garam, dan untuk sawah pasang surut. Pada bagian perkotaan, daerah pantai dijadikan sebagai pelabuhan kapal dan tempat perdagangan. Selain itu, daerah pantai juga dijadikan objek wisata. Bentuk kepedulian terhadap lingkungan dapat diwujudkan dengan gerakan 3R atau reduce, mengurangi, reuse, memakai kembali, dan recycle, yang artinya mendaur ulang. Kegiatan reduce atau mengurangi yaitu kita berupaya mengurangi penggunaan benda yang tidak bisa didaur ulang atau membutuhkan waktu yang amat lama untuk larut di dalam tanah, misalnya plastik. Reuse atau memakai kembali adalah upaya memakai kembali benda-benda yang masih layak kita pakai. Kemudian recycle atau daur ulang, yaitu kita berupaya memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan barang baru. Untuk menerapkan kegiatan 3R, sampah dipisahkan menjadi 3, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah residu. Contoh sampah organik yaitu sisa makanan, kulit buah, sayuran rusak, dan daun-daunan. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau media tanam. Kemudian, contoh sampah anorganik yaitu botol plastik, kaleng bekas, dan botol kaca. Sampah anorganik dapat didaur ulang. Selanjutnya, sampah residu. Sampah residu adalah sampah yang tidak dapat digunakan lagi. Sampah tersebut lama-kelamaan akan membusuk dan menyatu dengan tanah. Contoh sampah residu adalah kulit durian, kulit telur, ranting, bonggol jagung, dan cabang pohon. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kewajiban menjaga kelestarian hutan. Salah satu sampah yang dapat didaur ulang adalah kertas. Tahukah kamu bahwa bahan baku dari kertas adalah pulp yang berasal dari kayu? Selain dijadikan kertas, pulp juga dapat dijadikan tisu. Satu pohon dapat dijadikan 10.000 sampai dengan 20.000 lembar tisu. Mari kita hitung jumlah pohon yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kita akan tisu. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan satu hari satu orang menggunakan setengah gulung tisu, maka jumlah tisu yang digunakan adalah sekitar 100 juta gulung tisu per hari. Nah, berhemat dalam pemakaian tisu dapat menyelamatkan ratusan ribu pohon.
Karena fungsi hutan itu yang pertama mengurangi polusi dari pencemaran udara, menyuburkan tanah, mengendali bencana, tempat penyimpanan air, habitat bagi flora dan fauna, sumber ekonomi, dan sebagai paru-paru dunia. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.